Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Seperti peribahasa mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Wasila Dartin, sedangkan teman yang di samping saya bernama saya Anissa Ramadhani Garamatan, dan di sebelah saya. Dan saya Saron Keler. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan materi dengan judul Advanced Features di MySQL. Store prosedur dapat diartikan sebagai program yang tersimpan dalam database seperti halnya data. MySQL mendukung dua jenis rutin, yaitu store prosedur dan function yang mengembalikan nilai. Untuk pengertian store prosedur, yaitu sekumpulan perintah SQL yang disimpan dalam basis data dan dapat dijalankan berulang-ulang. Fungsi dari store prosedur yang digunakan untuk mengoptimalisasi tugas-tugas rutin seperti operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, serta untuk meningkatkan kinerja dan keamanan basis data. Karakteristik store prosedur dapat menerima input parameter, menjalankan perintah, dan mengembalikan nilai. Sedangkan untuk pengertian fungsinya sendiri ialah sekumpulan perintah SQL yang dirancang untuk melakukan perhitungan atau manipulasi data dan mengembalikan satu nilai tunggal. Sedangkan untuk fungsi function digunakan untuk perhitungan, pengolahan, string, dan operasi yang perlu mengembalikan hasil spesifik. Karakteristik function selalu mengembalikan nilai, menerima input parameter, dan bisa digunakan dalam pernyataan SQL seperti select, where, atau join. Store prosedur adalah sebuah prosedur layaknya subprogram di dalam bahasa pemrograman reguler yang tersimpan di dalam katalog basis data. Beberapa kelebihan yang ditawarkan store prosedur antara lain: yang pertama, meningkatkan performa, meredukasi trafik jaringan; yang ketiga, reusable, dan meningkatkan kontrol security. Di balik kelebihan tersebut, store prosedur juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah berpotensi meningkatkan beban server dan penulisannya tidak mudah atau memerlukan pengetahuan yang spesifik. Sedangkan untuk contoh sinteks store prosedur yaitu create prosedur, sp_name, proc parameter. Sedangkan untuk memanggil store prosedur digunakan perintah call, call. Beberapa DBMS ada yang menggunakan execute, call sp_name. Dalam implementasinya, penggunaan store prosedur sering melibatkan parameter. Di MySQL, parameter store prosedur dibedakan menjadi 3 model, yaitu in, out, dan in out. Yang pertama, in, parameter yang merupakan mode default. Ini mengindikasikan bahwa sebuah parameter dapat dipas ke dalam store prosedur, tetapi nilainya tidak dapat diubah. Sedangkan yang kedua, out, mode ini bahwa store prosedur dapat mengubah parameter dan mengirimkan kembali ke program pemanggil. Sedangkan yang ketiga, in out, yaitu mode ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari mode in dan out. Store prosedur dapat mencerminkan beragam operasi data, misalnya seleksi, penambahan, pengubahan, penghapusan, dan juga operasi-operasi DDL. Seperti halnya prosedur di dalam bahasa pemrograman, store prosedur juga dapat melibatkan variabel, pernyataan kondisional, dan pengulangan. Jadi ini adalah cara untuk menjalankan perintah store prosedur dalam MySQL. Yang seperti halnya tabel, store prosedur diciptakan dengan menggunakan perintah create sebagai contoh. Buat store prosedur get mahasiswa untuk menampilkan semua data mahasiswa. Ini contoh perintahnya: delimiter _2 create prosedur get mhs dalam kurung begin select bintang from mahasiswa titik koma dan n_2. Dan ini hasil tampilan dari store prosedur. Selanjutnya, parameter out. Dalam konteks bahasa pemrograman, parameter out analog dengan passing by reference
Dengan demikian, parameter ini nilainya bisa diubah oleh store procedure. Perintahnya delimiter garis miring create prosedur jumlah dosen dalam kurung out jumlah dos int dalam kurung 3 tutup kurung. Begin select count dalam kurung kode dos into jumlah dos from dosen titik koma n garis miring delimiter. Untuk mengeksekusi store procedure dengan parameter out dibutuhkan argumen yang spesifik. Kal jumlah dosen dalam kurung add jumlah dosen tutup kurung. Perhatikan argumen harus menggunakan notasi add yang mengidentifikasikan sebagai suatu parameter out. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai variabel gunakan pernyataan select add jumlah dosen. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu triggers. Trigger adalah objek di dalam database yang berasosiasi dengan suatu tabel. Trigger akan diaktifasi ketika tabel tersebut dikenal event tertentu. Event yang dimaksud adalah kejadian yang menimpa tabel seperti penambahan, perubahan, maupun penghapusan data. Trigger berfungsi untuk mengeksekusi satu atau sekumpulan perintah SQL secara otomatis. Ketika kita menambah, mengubah, maupun menghapus sebuah baris data dalam tabel, trigger dapat menguji validitas data yang akan dimasukkan maupun yang akan digunakan untuk melakukan perubahan. Trigger dapat mengubah nilai kolom pada tabel lain. Sebelum membuat trigger, buat tabel history buku untuk mencatat sebuah transaksi atau aksi yang terjadi pada tabel buku. Manfaat trigger. Trigger dapat digunakan untuk menguji validitas data yang dimasukkan maupun yang akan digunakan untuk melakukan perubahan. Trigger dapat memperoleh nilai lama dari baris data yang akan dihapus atau diubah dalam kurung, misalnya untuk pencatatan histori data dari suatu tabel. Trigger dapat mengubah nilai kolom pada tabel lain. Selanjutnya kita masuk ke konsep triggers. Triggers adalah objek database yang berisi kumpulan perintah SQL yang dieksekusi atau diaktifasi ketika suatu event terjadi. Dalam suatu database dapat didefinisikan lebih dari satu triggers, asal nama dari masing-masing trigger berbeda. Trigger harus berasosiasi dengan tabel tertentu sebagai pemicu trigger untuk menentukan kapan trigger bersangkutan akan dieksekusi. Trigger memiliki event yaitu before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Trigger memiliki referensi new dan old, baru atau tua. Daftar event. Event adalah peristiwa atau kejadian yang menunjukkan kapan suatu trigger akan diaktifasi. Contoh, apabila dalam tabel buku didefinisikan trigger dengan event after insert, maka trigger tersebut akan diaktifasi setiap kali user melakukan penambahan data pada tabel buku. Seperti before insert, keterangannya trigger akan diaktifasi sesaat sebelum data ditambahkan ke dalam suatu tabel. After insert, trigger akan diaktifasi sesaat sebelum data ditambahkan ke dalam suatu tabel. Before update, trigger akan diaktifasi sesaat sebelum data ditambahkan ke dalam suatu tabel. After update, trigger akan diaktifasi sesaat setelah data dalam suatu tabel diubah. Before delete, trigger akan diaktifasi sesaat sebelum data dalam suatu tabel diubah. After delete, trigger akan diaktifasi sesaat setelah data dalam suatu tabel diubah. Selanjutnya yaitu ada referensi new dan old. New berfungsi sebagai referensi dari basis data yang akan dimasukkan atau yang akan digunakan untuk mengubah data. Old berfungsi sebagai referensi dari baris data yang ditimpa dengan data baru melalui perintah update dan dihapus melalui perintah delete. Referensi new digunakan pada saat mengeksekusi perintah insert. Sedangkan pada saat update, referensi new dan old
digunakan dua-duanya secara perintah delete hanya menggunakan out. Contoh, pada perintah update, referensi new berguna untuk menyimpan nilai yang baru dilakukan perubahan, sedangkan nilai lama akan bisa diakses dengan referensi off. Sekian dari presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang enak untuk didengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.